Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ashrif ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrah tabi'ayyidna takalawatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bagi Bapak Kepala Desa sebenarnya yang sama-sama kita hormati dan muliakan, bagi para kamus, para kiai, pemuka agama, pemuka masyarakat, para pemuda, para wanita, singkatnya hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, syaimin syaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dalam pengiring perayaan Ramadan kami memanjatkan puji serta iringan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sasampun dijalinkan Ramadan kami taufik hidayah kesempatan sehingga alhamdulillah malam sini dan Ramadan kami dapat berkumpul bermuajah dalam rangka untuk memperingati salah satu malam yang sangat bersejarah di dalam Islam, yaitu peristiwa nuzul Al-Quran. Yang mudah-mudahan kehadiran yang pelunggung sami ini adalah termasuk bagian daripada manik maksud Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Saya sangat mengagungkan, membesar-besarkan syiar-syiar Islam para pengiring atas ini hadir ke majelis taklim dalam rangka untuk memperingati suatu peristiwa yang sangat bersejarah. Maka itu adalah sebagian tanda bahwa di dalam pekayunan hati yang pelunggung sami terdapat sinar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi kami para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, ada dua nikmat yuwasan ulama yang sering yang pelunggung sami lalaikan. Yang pertama adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Nikmat kesempatan ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibtanim khamsan qabla khamsin. Silakan isi 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah sihhataka qabla suqmika. Kemudian yang selanjutnya adalah wa faragaka qabla syukrika. Pergunakanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Kemudian isilah kesempatan sebelum datang kesibukan. Yang ulama bahwasanya dua nikmat kesempatan dan kesehatan ini sering yang pelunggung sami lalaikan. Menjadi contoh para jamaah sunamnya, lamut dekat sehat, lamut dekat begil, kerarang tengah sulile sakit. Kemudian ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sempat lalu ngaji, ketika kesempatan gawe ibadah puasa Ramadan, ini kita manfaat dengan secara maksimal sesuai dengan pekayunan Masjid Allah Subhanahu wa taala.
lamun tuah sakit, lamun tuah sibuk kulit sempat baru dari ngase, oh iya arang ida pendengar sakit. Lalu demikian sida Allah Subhanahu wa taala ican saran penyakit, ican aran sempit. Alit tak menyadari bahwa nikmat kesehatan dan kesempatan itu sangat berharga. Makanya ulama mengatakan la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. Baru tersadari nikmat sehat, nikmat sempat itu adalah ketika yang pelonggong sami diberikan musibah, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit dan kesibukan. Lamun sakit ibu-ibu iya le terasa nikmat sekarang sehat. Coba abai. Sakit gigi wahanya. Sakit gigi. Lamun dua sakit gigi iya le terasa tidak mendengar sehat. Ibu jekat sak imam sakit gigi dah. Dakaan batun koma, batun kedele, batu-batu dari daun masih kenteman berdengar unen batur sehat gigi ya. Apabila yang pelonggong sakit dalam keadaan sakit, bacuan ibu-ibu, bacu atau tidak? Lamun sakit penentang atau sakit main atau sakit gimana dengan selampak pun panas dulu lalu panu lalu begoyang padahal berdekat sehat, wah dia rasakan, dia sadari tentang nikmat kesehatan. Nah oleh karena itu para jamaah senamnya, kesempatan dan kesehatan ini adalah merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada yang pelonggong sami. Maka kewajiban yang pelonggong sami adalah bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun tak iling, lamun tak endeng ngaruh nikmat setegi dan sida Allah Subhanahu wa taala terhadap yang pelonggong sami santer luwih. Sehingga di dalam Al-Quran mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha. Seandainya tadi itu ngaruh nikmat-nikmat setegi dan sida Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali yang pelonggong sami mampu hitungan sehingga si doi lau kenikmatan. Nikmat tang kejap doang ibu-ibu. Coba aja kejap aneh, arah setengah jam. Pasti itu bermasalah. Perlu lihat lalu ya kebegaran kontrol atau laluan delik dokter saraf. Nah, lewat lalu oleh dokter saraf buat tidak doang, buat konsultasi doang ibu-ibu. Beresin majah sampai 200.000 buat ketuan-tuan doang. Oh normal dengan kejap dalam jangka sekian menit ada harus sekian ribu kali bisa. Begitu dua kan kejap masalah. 2-3 kali jangan jarang-jarang. Nah itu berarti masalah. Nah oleh karena itu nikmat-nikmat ini dituaharan sadari, mau tua sakit, mau tua apegaran, sibuk, iya sadari ternyata nikmat sempat dan nikmat sehat itu adalah sangat luar biasa. Oleh karena itu para jamaah senamnya, maka kewajiban yang pelonggong sami adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wajib mensyukuri nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada yang pelonggong sami. Para jamaah senamnya rahimakumullah. Kemudian selanjutnya salawat serta salam marilah yang pelonggong sami haturkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan asbab yang pelonggong sami menyampaikan salawat dan salam kepada beliau, maka nantinya yang pelonggong sami adalah termasuk bagian dari pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya yang pelonggong sami dari akhirat akan dibangkitkan miring bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang pelonggong sami menggantikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kebangkitan sisi Allah Subhanahu wa taala pun pada mahsyar, pada yaumul mahsyar, yaumul ba'ti, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan orang-orang tersebut adalah mikajen barang gemam, mikajen orang-orang yang dia saling mencintai karena Allah. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Bahwasanya orang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baik barang dengan sambik kain
saling kasih sayang, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda yang pelungkum sami saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah sering untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Oleh karena itu nuansa nuzulul Quran ini adalah merupakan salah satu sarana yang pelungkum sami dalam rangka untuk saling ingat mengingatkan, saling pengasih, mungkin harap tanpa lupa. Karena yang pelungkum kami sebagai manusia ini adalah diberikan predikat manusia. Sakenan manusia itu adalah tahun lupa dan salah. Iya tahun lupa dan salah. Oleh karena itu kita sebagai manusia mesti pernah salah, pernah berbuat hal-hal yang ledor dan seterusnya. Nah oleh karena itu peringatan itu adalah sangat bermanfaat bagi tiap pelungkum kami sebagai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kepada saudara-saudaramu karena sesungguhnya peringatan itu adalah sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan sami para jamaah hadirin rahimakumullah, jadi malam sini adalah malam peringatan nuzulul Quran. Nah, malam sini adalah yang pelonggar sami untuk tamu malam ke-11 dari bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu, karena malam ini adalah malam ke-21, berarti yang pelonggar sami sudah masuk pada 10 yang ketiga. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ifkun minan nar. Malam bulan Ramadan itu, puasa bulan Ramadan itu ya, terbagi menjadi 30. 10 yang pertama, hari pertama sampai hari yang ke-10 adalah termasuk rahmah, di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya terhadap yang pelunggung sami saat melaksanakan ibadah Ramadan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, maka sangat beruntung yang pelunggung sami berdaya dari bulan suci Ramadan dengan tak termasuk sudah mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamatur kenementu para jamaah sekalian, kirang senikmat pertama di bulan Ramadan dan mulai bulan Rajab, yang pelunggung sami selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, turunkanlah keberkahanmu pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan eknuna adik sampiran umur kesampai bulan Ramadan. Maknanya yang pelonggar sami yang pertama oleh 10 sangat kedua, berarti yang pelonggar sami ini adalah termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan kata bulan juga sida Allah Subhanahu wa taala. Berarti kewajiban yang pelonggar sami adalah menjalankan selaku perintah-perintah sida Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk bulan suci Ramadan ini yang pelunggung sami melaksanakan ibadah puasa pun kedua. Kemudian pun kemalaman yang pelunggung sami melaksanakan sholat sunat tarawih dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun tamu bulan Sya'ban, apa bahasa beliau kepada sahabat-sahabat beliau? Tentunya adalah terhadap yang pelunggung sami juga sebagai orang yang beriman. Jadi apabila baginda Rasulullah bernasihat kepada para sahabat, sehingga muridkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sahabat beliau. Padahal dari segi keilmuan, murid bahasa beliau, akan tetapi beliau lebih cenderung mengatakan sahabat-sahabatku, di luar kena murid-muridku, di luar Rasulullah bahasa kena murid-muridku, tapi beliau selalu mengatakan wahai para sahabat-sahabatku.
Ini menandakan bahwa tawaduknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setiap masuki bulan Sya'ban, beliau mengatakan, "Qad azillakum syahrun azimun mubarak." Wahai para sahabat-sahabat sekalian, nani untuk ngendung aran bulan perkara satu bulan yang sangat diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bahasa beliau. Dan bila setiap bulan Sya'ban, beliau sering mengingatkan pada sahabat-sahabat beliau mengatakan, "Qad azillakum syahrun azimun mubarak." Nani yang tak mendung wasaaran bulan Sya'ban, mulia bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qad azillakum syahrun azimun mubarak fihi Lailatul Qadr. Maupun bulan setwa ia tahun harak searang malam Lailatul Qadar di bahasa beliau. Kemudian Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Di bahasa beliau. Maka tentunya yang pelugum sami sebagai orang yang beriman dan termasuk umat akhir, ya, ada umat lemasuan yang pelugum sami, ini adalah termasuk umat yang paling terakhir. Nah, kemudian umur yang pelugum sami lamun tak bandingan dengan umur umat sak lain, lain sebanding, sangat jauh perbandingannya. Lamun Nabi Adam mulai umur para jamaah senamian adalah 1000 tahun lebih. Ya, kemudian umat Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Bayangkan baik Nabi Ibrahim itu sunat umur 1 tahun berbik ruwet apa garangan kelantan. Kecil itu ini belik 1 tahun lain sunat Nabi Ibrahim. Nah, kemudian yang pelogom sami secara umum umur umat akhir zaman ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan akmaru ummati ma baina sittina wa sab'i. Umur umat kalimat berkisar antara 60 tahun. Lam limit tidak kebenannya David berumur 40 untuk pilih rengge. Berumur 3 tahun seterusnya. Berumur saya kalian tahu kolesterol dan seterusnya. Kolesterol. Ya, kolesterol. Nah, jadi lamun andek arak searan bulan Ramadan ini para jemaah senamnya, rugi untuk yang melungkung sami. Kembali rugi dan sebanding dan umur sak lain. Lamun 1000 tahun terbanding dengan 16 tahun jauh. Sehingga kesempatan pegawai ibadah ada apakah beda ibadah sangat jauh. Jangan umur tak kecil-kecil. Oleh karena itu satu fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Kemudian ada saat ini sebanding atau setara umur tadi umat-umat lain. Sehingga apabila tak ibadah kun malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadah yang pelonggong sami adalah pada marak 1000 bulan. 1000 bulan terbagi jadi 12 bulan, ya, sama dengan baru 10 tahun lebih di umur tak berumur. Berarti lama berumur 16 tahun para jamaah senamnya dikurangi 15 tahun. Kejadian itu 16 dikurang 15. Kira petangga selima. Selama petangga selima tahun itu, setiap malam bulan Ramadan tetap tergawek tarawih. Sehingga ibadah sholat tarawih kalau itu ibadah selain sama gawe bertepatan di malam Lailatul Qadar, berarti petangga selima tahun dikalikan dengan 83 tahun lebih. Ye wa umur dah. Nah, kemudian nama tu tergengsi desida Allah Subhanahu wa taala adil sebanding umur umat akhir zaman dan
umur umat sak laik menumat salaik mbien apa karangan lantang umur mbien tetapi kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentiang pelongkom sami umat akhir zaman umur tak kontek-kontek kemudian body tak kicik-kicik. Nah, kemudian para jamaah senamia tapi tak kicik-kicik kontek-kontek umur tak ia keistimewaan umat akhir zaman para jamaah senamian arah limun keistimewaan umat akhir zaman yang pelongkom sami. Tapi contoh kontek-kontek umur tak ada yang bisa dosa. Kemudian ketika apa karangan jadi umat akhir zaman ada sadik ngonek nganting dalam kubur. Lama umat saleh umat Nabi Nuh misalnya atau umat Nabi Ibrahim ngonek nganting dalam kubur ya dan terjadi kiamat. Lama yang pelogom sami dia semendak lah oleh ukuran lama banding kadai umat karangan kenuan nganting umat saleh. Kemudian ketika ada jalan-jalan mereka yang nani banding dan umat saleh coba melakukan karun para jamaah senamia. Karun seto menurut salah satu riwayat bahwa kuncil Buddha doa dan tegasa si manusia samik para manusia paling kuat. Tidak remo aja cek. Dan dia nak jalan kunci, gembok dari kunci yang lain. Lagu yang jelas menurut riwayat cerita bahwasanya kunci Buddha searah karun itu adalah nen tegasa si manusia samik para manusia paling kuat. Si kedua kunci, si keberatan. Iaran ke sugih umat saleh. Lain Malik, Fir'aun dan seterusnya. Sugi-sugi para jemaah semua. Namun yang pelongkom sami termasuk umat jelang-jelang lama tak kebandingan dari umat saleh. Kemudian ada bisa terima pun hari akhirat ringan-ringan. Di dalam utara berarti pertanyaan adalah ringan-ringan atau kontek-kontek. Menurut anut arah harta benda dan seterusnya adalah berarti pertanyaannya adalah semakin panjang. Saya ketuaan adalah mbek langan mau, mbek tahun kedua, juru muri ketuaan. Nah, ini menyebabkan bahwa dalam satu riwayat bahwa dengan jalan-jalan seto adalah nyiri dulu tamu surga ketimbang dengan sukib selama setengah dulu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, pirit setengah dulu itu ya Rasulullah memperbandingkan apakah perhitungan dunia searan setengah dulu di akhirat adalah sama dengan 500 tahun di dunia. Setengah dulu pun akhirat adalah pada marak 500 tahun pun dunia. Berarti satu hari di akhirat itu adalah sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Nah iya gawean sehingga Rasulullah SAW mengatakan Allahumma ini miskinan wa amitni miskina wa ahyina yaumal qiyamati miskina. Ya Allah ica agama hirup mati dalam keadaan miskin. Mo lemak mudah-mudahan ya Allah ica tadi kebangkitan lain dengan jalan-jalan. Yo dugaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lantas ada pertanyaan dari tiang pelonggom sami, apakah tiang pelonggom sami dan sufi jadi dengan Islam? Jadi silakan menjadi orang kaya luar biasa, tetapi kekayaan itu adalah mampu kita tasarrufkan, mampu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alat bangunan madrasah, terus sekolah, ialah tabungan akhirat. Dia itu rekening. Kemudian ada pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan sarana-sarana ibadah yang lainnya. Kirim langan rekening searah pun musola, masjid, madrasah dan seterusnya. Sehingga kekayaan itu adalah mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun siri jauh si sebab kekayaan yang kita miliki berarti itu adalah kekayaan itu andien membawa barokah. Searah barokah itu adalah ziyadatul khair. Semakin bertambah kebaikan. Ketika rezeki dari Allah Subhanahu wa taala siri duit dan berlimpah, mampu dia
memanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terkijang kesehatan itu mampu kita serukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkijang jabatan itu mampu untuk memberikan keuntungan kepada orang-orang yang beriman. Para jamaah sekalian rahimakumullah, lamun kita berbicara panjang lebar tentang perkara kehidupan akhirat ini tutup para jamaah sekalian. Baik secara ringkas yang fokus bermasalah nuzulul Quran. Nah, dari searah nuzulul Quran itu adalah peristiwa turun Al-Quran diterima perkataan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian melalui perantara malaikat Jibril. Nah, dari terjadi Lailatul malam nuzulul Quran itu adalah malam bulan Ramadan. Jadi ada ayat-ayat turun ya, nuzul Quran saleh para jamaah sekalian, ia terjadi adalah malam bulan suci Ramadan. Kemudian terpilih malam bulan suci Ramadan tahun kayu di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya yang terpilih yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah laula ummati law ya'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannawna an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umat namun keistimewaan, keafdalan, kebaikan bulan suci Ramadan, niscaya umat yang ninde ngenunas kondisi Allah Subhanahu wa taala adil ketika bulan Ramadan itu adalah setahun. Eda aran Muharram sapa Ramadan dengar setahun-tahun. Seandainya yang pelungkum samia wika yang namun keistimewaan keafdalan dari bulan suci Ramadan. Lalu sebulan-bulan ini ya baik wain agama menyakitkan apalagi ya setahun. Kemudian para jamaah saya hendak naon keistimewaan lamu tawika naon secara detail keistimewaan Ramadan sini aja etnunas kepada Allah Subhanahu wa taala adil setahun penuh itu edak arah bulan selain adil searah Ramadan dong arah itu gawe ibu nanti dimen mau selikur 20 jelo untuk puasa tak reke dari 10 jelo paling banyak oleh tak mondek dari 10 jelo aja siwak jelo oleh tak mereka kemudian karena di tuah naon, di tuah kaji, ruang keafdalan dari bulan suci Ramadan. Nah, sehingga di sambungan hadis yang tadi mengatakan li'annal hasanati mujtami'atun. Sehingga pun bulan Ramadan sini ia akan terkumpul selaku kebaikan-kebaikan. Mau bersedekah ke bulan suci Ramadan pada nilai yang baik 70 kali bersedekah di luar bulan suci Ramadan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun sembahyang berjamaah ke bulan suci Ramadan sini nilaian sekarang akan dilipat gandakan 27 kali 70 kali lipat diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah 27 derajat pun hadis kan. Lamun gawe ikut bulan suci Ramadan berjamaah para jamaah semuanya berarti 27 derajat kali 70 kali lipat. Ya nilai ibadah. Sementara juga masih lamun berbuat maksiat. Ngirim belik dosa salah sagawe maksiat atau dosa ke bulan Ramadan ketimbang di luar bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan sini tahu pun percaya ngirim balik pahala apa kemudian balik dosa yang ketimbang balik dua bulan Ramadan. Anak sekalian ya tak buat ya kanak-kanak doa lalu kami salah dengan doa menepi mesin beli nah menepi dan mungkin karena kata beli mercot jadi kalau dah 5.000 lah mendek ke biaya isi inah. Berarti lamun setuju, lamun berbiaya para jamaah sekalian setuju nah kata nabi dari tersebut. Berarti sedang memberikan pendidikan dengan pendidikan yang tidak baik.
lemak siri belik milik dan seterusnya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita memanfaatkan Ramadan ini dengan menambah amal kebaikan. Di annal hasanati mudzakanatu wa ta'ati maqbulatun. Kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selaku model ibadah ketaatan baik berupa sunnah maupun wajib para jamaah sekalian, lamun wajib itu terlipat gandaan sampai 70 kali lipat. Lamun sembahyang sunat itu, lamun ibadah sunat itu pada wilayah dari ibadah fardu di bulan suci, di luar bulan suci Ramadan. Sembahyang sunat misalnya ikut dalam bulan suci Ramadan ini, pada dan sembahyang wajib lamun enggak di luar bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah wad'awati mustajabatul lahu. Kemudian doa-doa langsung diistijabah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku pelunasan yang pelogom sami abekarangan betul-betul kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diterima sidasa Allah Subhanahu wa taala. Lagu mau dibatur kan? Lagu pun. Kelai ke berdua adik sasukih. Masih sampai akan berdua itu. Berbiar tada ya. Padahal juga dalam bulan Ramadan adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mungkin cara berdoa atau sesuai dari adab etika dengan berdoa. Adab tak akhlak cara menunas kondisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan adab pendengar setunas. Ada pendengar tunas. Yang pertama adalah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua adalah baca selawat. Harus baca selawat berdoa para jemaah sekalian. Harus baca selawat. Selawat itu adalah pada ibarat tentang stempel pendunia. Lalu stempelan berarti keluar dari surat, enggak akan baca oh ya dia Pak Kadus ya. Oh ya dia kepala distrik, oh ya dia camat, oh ya dia bupati dan seterusnya. Sehingga apabila doa itu sudah distempel, maka akan terbuka pintu langit. Ia terbuka lawang langit adalah dengan membaca sholawat. Kemudian yang berikutnya adalah baru kita berdoa dengan apa kebutuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentunya adalah dengan tadarruk, dengan penuh harapan dan cemas. Nah, ini kita perlu ada angan ledai sama milik beli toa iman tak kumpul di bawah anak kira-kira terima doa dari ibu jangan ayat kondisi Allah Subhanahu wa taala kun kace batur bayane lamat nyete mau milih-milih doa ayat B yang kira-kira mereka ada betul-betul merasa butuh, merasa sangat butuh karena permintaan saya baru saya pria Abu lagi bersih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laut masih pun akhir doa adalah tutup isi salawat dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan wassallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pun akhir doa kita. Itu kemungkinan pertama, mungkin salah cara berdoa. Kemudian kemungkinan yang kedua, para jamaah sekalian, ngirian sholat lemaan tabekun akhirat, ngiri ketimbang ayat tabekun dunia. Lama tak tetapi manusia si aja dan tahu berterima kasih. En sombong kejadian, apa nanti lema pun akhirat. Sehingga dalam satu riwayat lema luwih dengan karangan gunungan pahala ya. Gunungan pahala saya tahu dia datang. Ia ambil yang datang, malah gunung pujut. Oh ia ambil malah gunung berjalan. Oh itu wayahan, mencari itu je. Ia dua sakit bulan pun dunia kira nani tahu kekican sida Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu-ibu mereka pilih yang tengah bulan nani atau 5 pun akhirat. Lamun tengah bulan nani, tidak 5 pun akhirat.
Nah, sak paling butuh kalema adalah pun akhirat. Net tahu sali tolong, net tahu sali bantu pun akhirat. Eda aran ina, eda aran ama, eda aran anak, mansing doang, ya, ruh diri kita. Nah, nanti tetap benar berutang kiloan, berutang kilo keberak dan seterusnya. Lema aja apa kemutan pahalu. Justru lema luwih dengan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal kebaikan. Lalu ternyata buah sak rekeng-rekeng sida lempira uang fitnah batu. Fitnah dengan datang dengan sawat fitnah itu, datang dengan sawat gondam buat perkara rugiah buat zalimah itu. Kemudian datang yang tuntut perkara yang tuntut oleh ganti rugi. Apa sila untuk isapus kabarnya para jamaah senamnya adalah pahala samudia, pahala puasa, pahala sembahyang, pahala baca Quran, pahala baca selawat, pahala berinfak, pahala bersedekah dan seterusnya menjauh. Lalu ternyata ya, dengan sebab zalimi lain dunia, wat fitnah, wat gibah, wat macam. Nah, ia datang lema apa sih sahur, apa sih ganti rugi pahala searah menjauh. Datang dengan terbaik 6 skor pahala kan. Datang malik sakit, kira wam fitnah ke pira, wam rawas ke pira, kun majlis misal terbaik 10 skor. Malik datang, kira wam paling antak kan. Misal dulu kan, terbaik pahala dan seterusnya sehingga uang sapi urun pahala masih harap dengan nagih. Apa sih baca tetapi kita dosanya apa sekarang dah kita baca pahala topik dosa dengan sak lagi itu ya mud dari beban. Nah, ia ruang itu lemak pun akhirat. Oleh karena itu bulan suci Ramadan sini jaga baik ya. Rawas bicara zaliman dengan sehingga ibadah puasa sambil gawe itu edak nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga arah 5 hal para jemaah senamnya tak bisa membatalkan pahala ibadah puasa kan. Nek tadi wajib pada lagu pahala itu adalah amblas, erosi. Sak pertama penyebabkan adalah al-kadhibu. Berhubung sak pertama penyebab amblas pahala puasa adalah al-kadhibu atau berbohong, berhubung. Nah, demi berhubung balas pada puasa. Nek tadi wajib pada aja lagu pahala nedak sehingga aku baru tak lapah dan meningan 62 kam min shaimin laisa lahu min syami illa al-jum' wal aqs. Luwih dengan gawe puasa mari Rasulullah. Luwih dengan gawe puasa. Laku eda baru pahala ke puasa saya kecuali lapah dan miringnya 62. Aku sebab yang pertama adalah al-kadhib, yaitu berdusta atau berbohong. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan nilai pahala puasa kita adalah wan namimah. Wan namimah. Saran namimah itu adalah provokasi, lagak batur, saling panas-panas batur, siap jadi, panas-panas batur, lihat bekanu batur disini. Nah ini namanya provokator, menanijak kan, memprovokasi dengan memfitnah dengan sehingga dengan setor bersiap, dengan saling kewak, perkara perang dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah gibah. Gibah itu saran gibah adalah membicarakan kejelekan orang lain padahal sekalipun benar kejelekan itu betul dilaksanakan. Lebaran atau batur tobat kan? Ini kan paling manut pira dengan tak tobat, niwan meriak-riak dan seterusnya. Tapi orang itu sudah taubat sehingga dianjurkan di dalam ajaran agama lamun arah batur tak gawe kesalahan terus lider nyesal ruwean perkara gawe kejahatan saya maka wajib kita sebagai muslim yang lain untuk menutupi pemonang perkara bunyi. Saya janji di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya sabuni aib pensuku dengan di dunia maka Allah Subhanahu Wa Taala berbuli atau yang tutup aib di akhirat. Nah, ini adalah
apakah suatu hal yang bisa untuk menghancurkan nama baik orang. Seorang manusia ini doang salah, ini doang pelik. Nabi dan Rasul masih kini pelih, lagu kepelihan Nabi dan Rasul itu adalah bukan terhitung sebagai dosa. Ya, Nabi Adam kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jahwai ada dan Hawa ya. Rapat-rapat di bahasa disini Allah Subhanahu wa taala kulul qawli. Apabila ya rapat mengangkatkan secara jamaah, niscaya itu akan menjadi orang yang zalim. Lalu apa yang terjadi? Nabi Adam itu adalah memakan broccoli dengan istrinya Ibu Siti Hawa sehingga dia keluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini terhitung sebagai dosa. Kemudian karena itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebelum Nabi Adam diciptakan mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi yang suku khalifah di permukaan bumi. Lah menandik Nabi Adam pedaran dua oli niscaya yang pelunggum sami edak tayur dunia sini. Nah ini adalah suatu hikmah pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam sehingga ini terhitung sebagai dosa. Satu, yang pertama adalah kazibu wal namimah wal ghamis. Kemudian yang keempat adalah wal yaminul gamus, sumpah palsu. Saran sumpah palsu itu adalah ini betul-betul terjadi. Lalu bani yang bersumpah, bani yang berkandil lantung ganda. Nah ini namanya sumpah palsu. Padahal bukan gawe, bukan baru melakukan hal tersebut. Lalu bani yang bersumpah-sumpah palsu. Nah ini adalah hal yang batalkan nilai ibadah puasa yang perlu berusaha. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah wan nazru bisyahwati, memandang dengan pandangan syahwat. Uji HP, misalkan anak-anak bajang sini ya, monsermin buta berwen, beraji dalam HP, mau apakah bersyahwat, ini adalah bisa membatalkan nilai pahala puasa. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari di bulan Ramadan ini onyak-onyak. Lamun saya berdaya di bulan Ramadan saya adakan malik tahu sedekah. Yakin ibu-ibu, bapak-bapak yang berdaya di bulan Ramadan? Dan yakin sedulu-dulu lain ida boleh tuan. Sedulu-dulu lain ida atau kesekar tani entak. Amin. Jeruan kelampar. Ini tadi kau sakit depur mati kan? Luis terjadi. Sakit monek masih monek bertahan, saat dewa sakit berjulu lalu. Nah ini kan banyak yang terjadi. Karena sama si titik mati, saat baru lahir mati pun dalam dia masih mati. Nah kemudian ini dari pelajaran yang perlu kami. Dekat masih segar, dekat masih sehat, tidak menutup kemungkinan ini kan mati, ini kan mati masih. Nah jadi ini adalah pelajaran bagi yang belum bersami. Oleh karena itu para jamaah sekalian, maka onyak-onyak pada barang salib perengat. Ini endemik ngarawas paling sholat kepada jamaah sekalian paling tahu pendik. Lagu ini adalah semata-mata kita saling nasihat, saling peringat, saling pengasuh. Mudah-mudahan ya selamat barang-barang dunia sampai akhirat. Selamat yang doang sendiri dikmiri ada sepelunggung kami selamat. Arab suku cerita para jamaah sekalian umat Bani Israel. Umat Bani Israel dia enggak Quran ibadah. Lagu edak nilai sosial. Dia lalu bertangguh, dia lalu berlawat, dia melawat itu membahas keseharian yang belum kami membahas agama silaturahmi. Silaturahmi membahas agama. Nah, mau terus secara singkat, ibadah doang begoyang ini selama 700 tahun. Selain ibadah, dia dua lalu bermasyarakat Arab dengan roh, Arab dengan Bedawi, ini lalu enggak Al-Quran ibadah, enggak Al-Quran sembahyang, zikir, baca selawat dan seterusnya. Ternyata pun akhirat, ya, suhan tertulis sida-sida Allah Subhanahu wa taala, ternyata si A segala ibadah selama ratusan tahun itu adalah harus bangun neraka.
Berbiar kadang ada tamu neraka ibadahnya luar biasa karena ada nilai sosial. Mau terus iunan dengan siap, ya Allah, lamu kayak benar-benar tamu neraka ibadah punan dia siap. Lagu ektulas tolong ada yang seawak, belik ada yang tutup neraka, ada yang seedak langan batu sak lain. Iunan dia menakkan bentuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, burung untuk tamu neraka lain perusahaan malik. Kemudian burung saya arak tan peduli ikut dengan lain. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, dia sholat gawe ibadah bangkul dan deka lalu silaturahmi, dia tololai batur dan seterusnya. Sehingga pada Al-Qur'an mengatakan duribat alaihim ad-dhillah wa aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpa suatu kehinaan dari manusia hina kecuali apabila memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah, kemudian memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, bermuamalah, bergaul dengan manusia, kecuali kalau saling lain dalam rangka untuk dalam maksiat, perencanaan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam ajaran agama. Lalu tarik batur, lalu tujuan adalah lalu memfitnah, ghibah, rawas batur, kejelekan batur dan selain seterusnya. Ia kurang bagus. Lamun kira-kira menduti ben para jamaahnya nik dan sunatan lalu silaturahmi yang mereka je. Nik sunatan silaturahmi atau lalu belawak. Jadi saya terawas adalah rawas tentang hal-hal yang akan membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Lalu nik nasematu ya sembahyang dan rawas para jamaahnya cara tak hidup sekarang dari petani, bagi petani sesolah, bagi cara dia lalu apakah pelihara tanaman, talat keripik, talat pari, talat jagung dan seterusnya. Sehingga itu adalah merupakan bagian daripada ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lamun eda etswa dia tahu tasawuf. Lamun eda etswa dia tahu tasawuf. Rokok dia dan berarti namanya sembahyang khusyuk para jamaah sekalian. Nah, jadi antara dunia dan akhirat ini mari kita kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Lalu tua arah dibekal kondisinya, maka ibadah kita akan tercapai dengan sesuai dengan harapan. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, dari Al-Qur'an kebetulan kondisi Rasulullah SAW adalah untuk disampaikan kepada tiang pelunggur bersama. Adik ia mengetahui ikan dik sakenah dia salah cara biru ardon itu dalam Al-Qur'an. Cara dengan pihak basuh arah kira orang arah lain cerita dengan Kristansia dan sadu dan segala sesuatu sakon dalam Al-Qur'an arah doang. Menentuan dia kiri-kiri arah ayat dengan jual basuh. Arah udah terjawab si ulama. Apa yang terjawab si ulama? Ada ayat yang mengatakan bertanyalah kepada ahlinya apabila engkau tidak mengetahui. Edak kena basuh, edak kena pentol, edak kena mentul, jangan lagu. Lama dia tahu tentang suatu masalah, bertuan pun ahli ya. Milik pentar pihak basuh, ketuaan pun dengan seahli pihak basuh. Milik tahu dari agan, berketuaan bermik lagi ya dengan dari agan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, bau dan bau dari petunjuk Al-Qur'an sini berjang kelongkong sami adalah tentunya adalah ayat nawan makna ayat-ayat di dalam Al-Qur'an sini. Oleh karena itu para jemaah sekalian, maka yang kelongkong sami sebagai orang tua wajib mengarahkan bibir jari sini untuk bisa memahami Al-Qur'an, ada yang paham agama secara jamaahnya. Sehingga kewajiban yang kelongkong sami sedari dengan toa arah 4 ya bahasa ulama. Hakul waladi alal walidi arba'atun. Kewajiban orang tua terhadap anaknya ada 4. Yang pertama adalah ayusamiyahu, memberikan nama dengan nama-nama yang baik. Dengarah, pemiara, yang pertama. Dia tahu dia melahirkan anak, apa yang barang,
Ada orang tanpa nama. Dia tahu mereka apa yang tempuh yang masih batur. Jadi wajib tapi bila dari sini arang dengan arang sak solah. Japaran pokok-pokokan searah-arah lelok oleh Pak. Lemak pun sekolah mau ke kabupaten tempuh. Coba kita salih si guru cek emosiak si lantaran arah. Oleh pelelo untuk para siapa mentekan ilmu. Emosiak wadah tegantang misalnya. Nah jadi kewajiban orang tua yang pertama kepada anaknya adalah ayyusammiyah, memberikan nama dengan nama yang baik. Kemudian yang kedua adalah ayyu'addibahu, memberikan pengajaran, mendidik bidadari sini adinsa jari dengan seksol. Sehingga searan karena bidadari sini adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lama pacu jari terdidik emo jari karena sapacu insya Allah akan membawa keselamatan bagi orang tuanya. Sabar menakal berdua doa ina aman barat ina aman bisa kena bersalah, maka tentunya arah kehidupan kita akan semakin terarah jadi berikan selama dunia dan akhirat. Lamun apabila bidadari sini nek ta aja nek terdidik didikan agama mau salah cara nirup sejelo-jelo lantaran jadi objek pendidikan, maka salah dosa kesalahan karena saya sosak pegawai yang salah itu adalah kembali ina aman. Nah, yang kebalik tanggung jawab yang kelongkong kami sebagai orang tua. Lamun kena jarian karena seto adalah menjadi qurrata a'yun. Jadi apa karena kembang mata ya, kemudian istilah dengan doa. Buat hati kembang mata yang qurrata a'yun dan bahasa agama. Lalu sebaliknya apabila karena seto adalah nilai didik dengan pendidikan keagamaan, terus macam-macam bukan menggawe maksiat, maka lemak ia sebab pertama neraka para jamaah senamian. Oleh karena itu para jamaah senamian maka kewajiban yang kami mendidik bidadarinya, terutama ibu-ibu, ina-ina. Sehingga saran ina itu adalah orang yang paling dekat dengan anaknya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan al-ummu madrasatul ula. Inak seto adalah madrasah pertamanya bagi anak-anaknya. Nah, lamun inak-inak sajari madrasah dengan sekolah, ibu-ibu ini sekolah ke madrasah. Iya dokter itu kan ya, sekolah ke madrasah. Iya sekolah, iya madrasah. Nah, jari inak-inak digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah menjadi tempat belajar yang pertama. Nah, oleh karena itu anak ini adalah merupakan gambaran daripada orang tuanya. Lama menggirang sholat, adab, etika, unikan sholat, berarti dia tetap di sini aman mulai sholat. Lalu menggirang nyempat, sekali-kali nyempat, sekali-kali nyumpak, sekali-kali macam-macam. Apa nanti kan? Kita aja sini aman. Nah jadi sangat menentukan. Inak adalah sangat menentukan. Nah, dakaan layak benek perlu lagu kon lahan sak subur kalau keliling di sini, keliling lahan. Dengan ini sini ada lahan digambarkan oleh Al-Quran mengatakan apa karena an-nisa harsul lakum. Orang perempuan itu adalah merupakan tempat persemaian bibitmu. Ia tahu apa karena mana? Merbas. Ia tahu ia menyemai, ia merbas, perbas belik. Sehingga ina itu kan adalah bejana. Ama itu artinya adalah yang mengalirkan air. Di bahasa Arab, kata gue bahasa Arab sebenarnya bahasa Arabnya. Nah, jadi peranan ibu adalah sangat penting dalam menentukan akhlak daripada bidadarinya. Nah, jadi kewajiban yang kedua bagi yang perlu kami sebagai orang tua adalah ayu adibah, memberikan pendidikan yang baik. Mau kanasinya ibu-ibu, dia perlu ceramahnya. Anak-anak kita sini perlu ceramah lalu dia. Apa itu kedua? Pembiasaan.
coba dia coba tena hari santren, tena hari masjid, sambil belik yang biasa mereka. Maka kita yang drama perjamaah naga 27 derajat ada. Ende mempan. Sak mempan adalah pembiasaan. Kebiasaan, kita sholat biasa. Jadi berjorak motor sini, mandi terjaruman, ande betul asal biasa. Mudah biasa je sampai bawa lema, terbiasa untuk melakukan suatu kebaikan. Lalu dia kecil dia perkenal dek santri, dia perkenal masjid, dia perkenal dek apa karena bukan sekolah susah, terima mati doa, kita baik ke santri ke masjid susah. Kunjul ada terima malik, wih nur tay, makan tay kan kesalahan jauh. Nah, dari adil sadin mentu. Kemudian kewajiban yang ketiga. Kemudian yang ketiga adalah memberikan nafkah kepada anak-anak kita dengan nafkah yang halal. Nah, ini gitu ya. Ada tahu nafkahi senina anak dan seterusnya. Saya nafkah sak mudeng bidadari senina anak atau secara jamaah adalah merupakan bagian daripada sedekah. Bagian dari sedekah. Anda yang anak lebih maka sendiri sedekah. Ini adalah yang lebih utama. Yang lebih utama. Dengan lebih lagu sementara anak menjaga salah masih. Nah, jadi ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu, keluargamu baru orang lain dari api neraka. Nah, kemudian yang terakhir para jamaah sekalian adalah ayyuzawijahu, memberikan menikahkan. Ayyuzawijahu, menikahkan. Lamun waya yang kana ke kemari dari jamaah kemari kemudian apabila dengan Tuhan halang-halangi nik pemrani anak kemudian wahwaya sekolah sudah selesai sekolah, kemudian untuk dari segi umur wahwaya yang berari kemudian dihalang-halangi oleh orang tuanya, manakala dia berzina anak itu maka dosa zinanya ada kembali kepada orang tuanya. Nah, ini perlu milik baca rengkang sini adik sendik terjebak dalam hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi mungkin muka menuli terus deh sampai lemak-lemak ini tutup. Lalu saya dari masalah adalah belum kami. Baru buat tarawih, oleh buat menjam sejelur-jelur itu nyampak. Boleh ada nyampak subuh, seliman subuh. Nah, jadi perlu kita istirahat, perlu kita ya apakah persiapan untuk lemak-lemak. Nah, jadi mungkin sekedar ini yang sampean para jamaah sekalian, intinya adalah sabab sampean baru itu adalah merupakan hikmah diturunkan Al-Qur'anul Karim. Ada dari manusia sholat, manusia selamat dunia sampai akhirat. Mohon atas segala perhatian pelunggu kami, matur agung-agung taufiyasin. Atas segala kekurangan dan kesilapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam Allahumma fiqhul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.